سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam ajaran Islam, bulan Muharram bukan hanya sebagai awal tahun Hijriah, tetapi juga sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan spiritual. Sebagai bagian dari tata cara hidup umat muslim, terdapat larangan-larangan yang perlu dipahami dan dijunjung tinggi selama bulan Muharram untuk menjaga kesucian dan keberkahan waktu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyampaikan pesan tentang pentingnya menjauhi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama di bulan yang dianggap suci seperti Muharram. Beliau bersabda, "Janganlah kamu berlaku zalim terhadap bulan Muharram. Berpuasalah pada hari-hari Asyura, dan buanglah segala bentuk perhiasan yang kalian pakai pada hari itu." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Hadis ini mengingatkan umat muslim untuk menjauhi segala bentuk pelanggaran terhadap keutamaan bulan Muharram sebagai bagian dari penjelasan spiritualitas dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan diberi 10 kali lipat pahalanya, sampai 700 kali lipat." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kecuali puasa, karena puasa adalah untukku. Aku sendiri yang akan memberi balasannya. Seseorang meninggalkan syahwatnya, makanannya karena aku." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggarisbawahi pentingnya menjaga ibadah puasa, termasuk di dalamnya puasa sunnah pada bulan Muharram. Namun demikian, bulan ini juga memuat larangan-larangan yang perlu dihindari untuk memperoleh berkah dan rahmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah 6 larangan yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu larangan menzolimi diri sendiri. Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya memberikan alasan di balik larangan Allah untuk melakukan pekerjaan zalim pada bulan tersebut. Menurutnya, semua balasan dari amal kebaikan dan kejelekan dilipat gandakan oleh Allah pada bulan-bulan tersebut. Hal itu sebagaimana yang dikatakan Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir fil Aqidati Wasyariati wal Manhaji, yang artinya, yang dimaksud dari ayat larangan menzolimi diri sendiri adalah larangan dari semua bentuk maksiat dengan sebab apapun pada bulan-bulan haram ini.
Hal itu disebabkan besarnya pahala dan siksaan di dalamnya. Lalu larangan yang kedua yaitu berbuat maksiat. Seperti yang diketahui bahwa bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan, sehingga umat muslim dilarang berbuat maksiat. Maksiat yang dimaksud berupa meninggalkan sholat, memakan uang haram, berzina, mengkonsumsi makanan tidak halal, mabuk-mabukan, dan berbuat maksiat lainnya. Karena sama seperti perbuatan terpuji, perbuatan maksiat pun yang dilakukan di bulan Muharram, dosanya akan dilipat gandakan. Lalu yang ketiga yaitu larangan berperang. Muharram termasuk dalam salah satu bulan haram. Di bulan haram terdapat larangan berperang. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang larangan memulai pertempuran di bulan mulia ini. Apakah larangan tersebut sudah dibatalkan atau masih berlaku hukumnya? Mengenai hal ini, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu yang paling terkenal atau masyhur di kalangan mufassirin dan fuqaha adalah aturan larangan berperang di bulan Muharram telah dimansyuk atau dihapus dan dibatalkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 36 yang menjelaskan bahwa dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Ayat tersebut membolehkan memerangi kaum musyrikin pada bulan haram. Selain itu, didukung dengan fakta beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Taif yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan haram. Pendapat kedua tentang larangan ini dikemukakan oleh sebagian kecil ulama bahwa larangan berperang di bulan haram tidak dibatalkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 194 yang artinya bulan haram dengan bulan haram dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. Lalu yang keempat yaitu larangan melakukan bid'ah. Ada sekelompok orang yang memperingati hari Karbala yang juga bertepatan di bulan Muharram. Sekelompok orang tersebut memperingati hari Karbala dengan cara melukai dirinya sendiri. Sementara melukai diri sendiri termasuk dalam perbuatan bid'ah dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan-urusan yang baru, karena sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan atau baru, dan setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Lalu yang kelima yaitu larangan mengadakan perayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Umat muslim dianjurkan untuk menghindari perayaan atau upacara yang mengandung unsur bid'ah atau inovasi dalam agama atau syirik, persekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah dalam agama merujuk pada pengenalan praktik atau ritual baru yang tidak didasarkan pada Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa praktek-praktek baru yang tidak didasarkan pada ajaran Islam yang sahih dapat mengarahkan umat kepada kesesatan
dan menjauhkan mereka dari jalan yang benar. Lalu yang keenam yaitu larangan menggunakan perhiasan atau hiasan yang berlebihan pada hari Asyura. Pada hari-hari Asyura, khususnya tanggal 10 Muharram, umat muslim dianjurkan untuk meninggalkan perhiasan dan hiasan-hiasan dunia sebagai bentuk kesederhanaan dan penghormatan terhadap peristiwa penting yang terjadi pada hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesiapa yang berharap supaya Allah mengaruniakannya rezeki dan memanjangkan umurnya, maka hendaklah dia memuliakan ibunya dan bapaknya, menyelesaikan hubungan kerabat, dan menahan nafsu yang jahat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa keberkahan rezeki dan umur seseorang tidak hanya bergantung pada amalan ibadah, tetapi juga pada akhlak yang baik, termasuk kesederhanaan dalam berpenampilan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dengan mematuhi larangan-larangan ini, umat muslim dapat menjaga kesucian bulan Muharram sebagai bulan yang penuh keberkahan dan mendapatkan pahala serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan-larangan ini tidak hanya untuk menjaga ketertiban sosial dan spiritual, tetapi juga untuk memperkuat hubungan individu dengan Sang Pencipta dan sesama umat manusia. Semoga dengan mematuhi larangan-larangan ini, kita dapat mendapatkan berkah dan rahmat yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meningkatkan keberkahan dan kehidupan spiritual kita di bulan yang mulia ini dan selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.